suci Ramadan, permintaan jeruk manis dari sentra produksi jeruk seperti di Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mulai mengalami peningkatan harga. Hal tersebut disampaikan Sarmedi Sipayung, petani jeruk di Desa Sinar Baru, Selasa 2 Maret 2021 kepada Monalisa TV. Di lokasi perkebunan jeruknya seluas 10 hektar. Walau di beberapa daerah perkebunan jeruk milik masyarakat diserang hama lalat buah. Sarmedi yang pernah mengalami kegagalan dan nyaris putus asa mulai mengembangkan teknik dan cara menghindari serangan hama seperti lalat buah. Berbagai tips disampaikannya termasuk cara menekan hasil panen sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar, apalagi pada saat panen raya. Sebagai petani jeruk yang cukup berpengalaman, Sarmedi telah memperhitungkan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan seperti pupuk urea, NPK, Ponska, ZA, hidrokompleks, dan kompos agar kebutuhan nutrisi pada saat pecah warna dapat sesuai dan terhindar dari serangan hama seperti lalat buah yang saat ini menjadi masalah yang Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Jeruk ini merupakan komoditi unggul. Nah, jeruk di daerah ini luar biasa dikenal dengan manisnya dan daya tahan yang cukup lama setelah dari panen sampai ke tangan pemirsa di rumah. Mau tahu bagaimana proses penanaman sampai dengan menghasilkan jeruk yang bisa kita nikmati di rumah? Dan apa saja kendalanya? Ikuti saya akan bertemu dengan pemilik ladang ini, dengan Bapak Sarmedi Sipayung. Ya, pemirsa, sekarang saya berada bersama Bapak Sarmedi Sipayung. Beliau ini adalah pemilik ladang jeruk seluas 10 hektar yang berada di Nagori, Sinar Baru, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya, Bang Sarmedi, ya, boleh diperkenalkan dulu namanya kepada pemirsa Monalisa? Ya, nama saya Sarmedi Sipayung, seorang petani jeruk yang berasal dari Nagori, Sinar Baru, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Ya, mungkin. Iya, pemirsa Monalisa, beliau ini adalah salah satu petani jeruk yang cukup berhasil karena beliau sudah mampu menciptakan sebanyak ini jeruk. Ini jeruk adalah ladang uang. Bisa dibayangkan pemirsa, ini adalah uang yang digantung-gantung. Wow, amazing. Ini kita anggap Rp1.000, Rp2.000. Nah, satu batang pohon jeruk ini bisa menghasilkan berapa rupiah. Dan tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya pemirsa. Kita harus tahu dulu bagaimana pengolahannya sehingga menjadi sebuah jeruk yang siap kita santap setiap hari. Ya Bang, bagaimana proses menjadikan sebuah pohon jeruk seperti ini menjadi batang yang super lebat buahnya? Itu ada nggak kendala yang nanti ditemui di perjalanan mengurusnya atau bagaimana gitu? Boleh dijelaskan ke pemirsa Monalisa, Bang? Monggo, silakan. Iya, jadi memang petani jeruk ini juga pasti punya suka dan duka di dalam bercocok tanam jeruk. Nah, yang pertama yang kami sampaikan kepada teman-teman atau kepada pemirsa bahwasanya ideal daripada tanaman jeruk itu ukuran 5 kali 6 meter. Ya, kenapa harus seperti itu? Biar nanti di umur 15 tahun ke atas dia itu masih ada gang yang tersisa sehingga menciptakan sirkulasi udara yang bersih. Nah, kebetulan jeruk kita ini baru 10 bulan sama kita. Kemarin itu memang jeruk ini sudah begitu memprihatinkan, tidak bagus. Namun mulai di bulan April kemarin ini kita rawat dan ya sekarang bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, tentunya di dalam pengurusannya itu pasti membutuhkan strategi. Yang pertama sekali memang dari segi pemupukan, ya, dari segi pemupukan, penggunaan daripada kompos atau pupuk kandang dan penggunaan daripada pestisida. Ini sangat penting sekali kami sampaikan. Karena tanpa kita kuasai ini pasti juga ini bermasalah. Mungkin seperti itu dia. Seperti itu. Kendalanya selama mengurus ladang jeruk seluas 10 hektar ini, bisa diceritakan kepada pemirsa? Siapa tahu ini dengan ditontonnya nanti tayangan ini ada inspirasi buat kaula muda menciptakan lapangan pekerjaan, membuat ladang jeruk, membuat olahan jeruk dan sebagainya. Tantangan sebenarnya yang kita alami, saya sudah bertani jeruk selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi yang
kita alami selama ini, yang menciptakan ketakutan bagi kita itu adalah ini namanya hama lalat buah. Hama lalat buah. Iya, di mana ini hama ini termasuk licin. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena dia mulai menyerang ketika jeruknya mulai pecah warna. Oh, yang dimaksud dengan pecah warna itu apa itu, Bang? Dia peralihan dari yang hijau ke kuning, kuning. Menuju ke kuning. Ya, Kalau seperti ini sudah bisa dibilang pecah warna belum? Iya, ini udah hampir masak namanya. Oh, sudah hampir masak. Iya. Atau seperti ini. Iya. Nah, ini rentan sekali terhadap hama lalat buah. Hama lalat buah. Jadi yang bisa dilakukan ketika ada hama seperti itu apa yang dikerjakan? Jadi hal yang pertama kita lakukan sebenarnya ada beberapa trik untuk mengantisipasi daripada serangan lalat buah ini. Yang pertama pemakaian lem. Pemakaian lem. Contoh ada namanya lem rohngit. Baru pemakaian petrogenol. Ini sangat membantu sekali bagi petani jeruk. Sangat membantu sekali. Iya. Selain juga penggunaan racun. Ya, mungkin ada 3 bahan aktif yang mungkin bisa kita gabungkan. Ini untuk menguatkan daripada racun itu sendiri agar ini hama lalat buah ini tidak memasuki lagi. Nah, biasanya para petani memiliki beberapa kendala ketika bertani. Contohnya ketika masa panen harganya pada turun. Nah, untuk mengatasinya apa saja langkah-langkah yang dilakukan Bang Sarmedi? Apa itu, Bang, yang dilakukan agar pada masa panen harga tidak jatuh di bawah pasaran? Ada nggak trik-trik khususnya? Iya, sebenarnya memang ini kita persiapkan. Karena apa? Kalau memang ini di masa panen raya, tentu harganya pasti tidak begitu mahal. Karena apa? Karena semua panen. Nah, tentu di dalam untuk menahan jeruk ini untuk bisa panen terakhir ini kita punya kiat pasti. Ya, yang jelas kalau kita berencana nanti 2 bulan ke depan lagi baru panen, tentu penambahan nutrisi, pemupukan ini harus kita perhatikan. Karena di situ kunci keberhasilannya. Karena kalau kekurangan makan di waktu umur seperti ini pasti buahnya jatuh. Nah, jadi memang kita harus memiliki pemikiran seperti itu agar harga ini bisa kita kelola. Artinya apa? Ketika jeruk ini langka, ini biasanya harga ini sudah lumayan tinggi. Tetapi kalau memang pas panen raya ini jeruknya, pasti harganya juga pasti tidak begitu mahal. Ini juga kita paham karena itu tadi kita pas lagi panen rayanya itu memang seperti itu dia. Iya, pemirsa. Ternyata untuk menjadi petani tidak hanya modal tenaga dan juga modal rupiah, harus juga ada pemahaman lebih jauh tentang bagaimana berbisnis dan bertani yang baik. Nah, satu lagi keunggulan dari jeruk-jeruk yang berada di sini, saya dengar ada ya, Bang, hal istimewa yang membedakan jeruk dari Nagori Sinar Baru dengan jeruk-jeruk daerah lain. Apa itu kira-kira, Bang? Iya, jadi ini suatu berkah bagi kita. Ini patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena di lokasi yang 1000 sampai 1300 di atas permukaan laut ini tanaman ini sangat baik sekali. Artinya banyak keunggulan di sana. Kenapa jeruk kita ini lebih diminati di pasar-pasar seperti di Jakarta, di Solo sana? Karena apa? Yang pertama sekali ini buahnya tebal, rasanya manis. Jadi setelah kita buat perbandingan juga yang jeruk dari Kalimantan, jeruk dari Bali, jeruk dari Surabaya, ini jeruk dari ini Seribu Daun ini lebih memiliki cita rasa. Dan ini sudah kita berbincang-bincang dengan pembeli. Kebetulan kita pernah ke pasar induk di Jakarta, memang ini lebih diminati dia, seperti itu. Ya, pemirsa, ternyata peminat dari buah jeruk yang rasanya cukup manis ini dan sangat manis kalau saya bilang. Kenapa? Saya sudah rasakan sendiri gitu ya. Nah, mereka yang sudah membeli mengatakan bahwa tidak ada kendala yang mereka dapati ketika mengkonsumsi buah ini karena rasanya yang luar biasa manis dan daya tahannya yang cukup lama. Sehingga untuk proses pengiriman dari Sumatera Utara menuju ke Jawa atau ke daerah lain itu memakan waktu sekitar lebih 10 hari. Dan buah ini bertahan dan masih tetap dengan kandungan yang sama dari pertama petik sampai ke meja makan pemirsa. Jadi mau tahu lagi bagaimana selanjutnya? Bagaimana
agar ibu juga bisa merasakan. Oh, Apakah memang iya. nanti ini sekedar cerita, nanti biar dirasakan dulu bagaimana rasanya. Bener. Pemirsa, saya ternyata belum merasai jeruknya. Saya mau coba dulu ya. Iya. Dan ada kiatnya loh pemirsa, untuk memetik sebuah jeruk nggak boleh ditarik, harus diputar seperti ini pelan-pelan. Iya. Supaya apa? Supaya pohonnya ini nanti tidak dihinggapi jamur gitu. Saya coba dulu ya. Pemirsa, ternyata benar ya, keunggulan dari buah dari Nagori Sinar Baru nih, kulitnya lebih tebal. Itu artinya apa? Ketika proses pengiriman di jalan kita tidak tahu ya pemirsa, adakah guncangan atau terlempar ke sana kemari dalam proses pengiriman. Ini aman, sehingga tidak lecet ketika sampai kepada pemirsa. Saya coba dulu ya. Dan saya bisa lihat juga besar, bulir-bulirnya juga banyak nih. Manis pemirsa. Abang nggak cobain? Iya. Jadi artinya setelah kita berikan kepada ibu untuk merasakan, kita juga merasakan bagaimana manisnya daripada Buah jeruk ini. Buah jeruk Benar kita atau ini. tidak gitu ya? Iya benar-benar. Iya, jadi mohon maaf pemirsa, kami dulu yang menikmati. Iya, jadi pemirsa kalau mau mengkonsumsi jeruk ini yang berasal dari Nagori Sinar Baru, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, bisa langsung hubungi beliau ya. Nanti bisa komen di bawah channel YouTube kita. Mau produksi banyak, kita juga mampu memberikan kepada pemirsa, ya kan? Mau bantu jual juga boleh ya. Kalau berada di ladang jeruk ini, saya rasa nggak mau pulang. Saya pengen ambil lagi dan ambil lagi. Perut saya terasa penuh pemirsa, karena apa? Satu tidak cukup untuk saya karena terlalu manis, ya kan? Nah, Bang, setelah tadi kita berbincang-bincang bagaimana mengolah lahan jeruk seluas ini gitu dengan metode-metode yang sudah diterapkan dan berhasil dengan baik, apa nih harapan Abang terhadap pemerintah? Seperti Abang yang seorang petani, ada nggak yang perlu disampaikan kepada pemerintah atau harapannya kepada pemerintah itu seperti apa gitu, Bang? Iya, benar sekali. Ini di dalam pengadaan seperti pupuk, pestisida, tentu kita berharap kepada pemerintah. Kenapa? Karena harga daripada pupuk ini sangat melambung tinggi, dan pestisida ini sangat melambung tinggi. Jadi harapan kita pemerintah memberikan perhatian juga kepada petani jeruk. Terlebih kita juga pasti memakai yang namanya pupuk subsidi seperti Orea, Ponska, SP, dan lain-lain. Kadang-kadang kita juga kesulitan mendapat daripada produk ini. Sementara di dalam pemupukan daripada tanaman ini tidak bisa ditunda-tunda. Jadi ya kita harap kepada pemerintah agar merespon daripada keluhan-keluhan kami petani jeruk ini. Kenapa? Pada saat ini jeruk ini sangat luar biasa sekali permintaannya di luar daerah sana. Kenapa? Ini selain memiliki antioksidan, sangat kaya dengan vitamin C. Wah, apalagi di situasi pandemi COVID seperti ini ya, Bang ya. Nah, jadi selain dari pupuk yang kalau bisa sama pemerintah dipermudah gitu ya, tersedia selalu stoknya di pasar. Selain itu apa lagi, Bang? Dan kalau bisa harapannya juga pemerintah memfasilitasi penjualan dari petani ke pembeli akhir ataupun ke konsumen. Pembeli akhir. Iya, itu jadi tidak melalui agen atau dari beberapa tahap-tahap sampai ke pembeli akhir, ke konsumen gitu ya, Bang ya, untuk memangkas biaya tersebut gitu ya. Sehingga petani nanti akhirnya akan mendapat harga jual yang lebih tinggi. Nah, kalau selama ini mungkin terlalu banyak pihak-pihak yang dilewati sehingga harga jual cukup tinggi, tetapi harga pembelian di petani cukup rendah ya, Bang ya. Nah, itu yang seharusnya kita cari solusinya. Iya, siap. Nah, pemirsa, ternyata nggak cukup ya waktunya untuk berbincang-bincang tentang jeruk. Karena banyak manfaat dan juga banyak cerita asik yang bisa kita cari di sekitar ladang jeruk ini. Nantikan terus bersama saya, Herawati Munte, tim Liputan Monalisa.